Bukber yuk. Yuk. Gitu suaranya fals. Oke, gak apa-apa. Nah, jadi di bukber kali ini kita akan bahas teori-teori ilmu sosial ya. Ya. Satu aja lah, kalau ilmu-ilmu nanti banyak kali ilmu yang kita ceritain. Oh iya ya, dan teori-teori satu Iya. aja lah ya. Jadi satu teori aja dulu. Jadi kita akan membahas teorinya si Pierre Bourdieu. Iya. Nah, Jadi untuk biografinya Pierre Bourdieu ini aku ceritain sedikit aja ya. Nama asli Pierre Bourdieu ini sebenarnya Pierre Félix Bourdieu. Dia itu lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 di desa Demuin dan meninggal karena kanker paru-paru pada tanggal 23 Januari 2002 di Paris, Prancis. Nah, dia ini merupakan salah satu filsuf, sosiolog, antropolog yang penting di paruh abad ke-20. Kenapa penting? Ilmu-ilmunya ini berpengaruh besar dalam ilmu sosial seperti kajian filsafat, sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, ekonomi politik, teori pendidikan, feminisme, kritik seni, dan teori komunikasi. Jadi kecilnya dia tuh awal pendidikannya kita ambil dari waktu SMA dulu, sekolah di SMA dulu. nah SMA-nya IPA atau IPS? Kayaknya TKJ. Oh, TKJ. Iya. Nah, setelah dia menghabiskan masanya di SMA, dia lanjut kuliah, mengambil jurusan filsafat. Ya udah sampai filsafat aja. Nah, jadi Bourdieu ini memiliki teori-teori yang saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi ada kurang lebih yang kami ketahui ada 4 teorinya. Dan teori-teori Bourdieu ini itu kerap kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teorinya yang pertama itu ada teori arena. Yang kedua ada teori kapital. Ketiga ada teori habitus. Dan keempat ada teori kekerasan simbolik. Ya. Tapi hari ini kita bahas 2 aja dulu ya, karena teorinya cukup panjang ini. Jadi pertama tuh ada teori arena. Nah, arena itu bisa juga kita artikan sebagai ranah atau medan. Jadi arena itu artinya sebuah ruang khusus yang ada di masyarakat. Jadi contohnya dia seperti ruang politik, ruang pendidikan, atau bahkan ruang percintaan gitu, ruang pertemanan. Jadi ruang-ruang khusus yang ada di masyarakat. Nah, bisa cari kayak lebih tepatnya itu ruang untuk menunjukkan siapa lo. bisa sih. Nah, itu arena. Jadi ingat ya, itu arena. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan suatu posisi di arena itu tidak terlepas dari kapital. Nah, jadi akan kita jelaskan kapital tuh. Menurut Bourdieu ada 4 kapital. Yang pertama itu ada kapital ekonomi, kedua ada kapital kultural, ketiga ada kapital sosial, dan keempat ada kapital simbolik. Jadi kapital pertama dulu nih ya. Kapital pertama itu kapital ekonomi, yaitu dia kapital atau modal. Nah, kapital itu bisa kita artikan sebagai modal ya. Kapital yang berhubungan dengan material. Jadi contohnya kayak kamu punya uang banyak, kamu punya warisan, kamu punya investasi, atau kamu punya jabatan gitu. Iya. Jadi nggak mesti harus ada uang aja ya. Jadi jabatan juga bagian dari kapital itu sendiri gitu. Ada nggak cuman berkaitan dengan duit aja. Jadi jabatan juga kan dari jabatan itu kita bisa dapat duit. Nah, jadi artinya di sini kapital ekonomi, ketika kamu memiliki basis ekonomi, maka arena itu banyak memperebutkanmu. Jadi kamu banyak diterima di ruang-ruang yang ada di masyarakat gitu. Ya misalnya aja kamu nggak punya pacar, mungkin aja kamu bokeh. Apa sih? Ya maksudnya itu loh. Jadi kita sedikit kawan bisa jadi karena kita kiri gitu loh. Iya. Nah kan betul kan, ada juga kawan-kawan yang menengok kau punya duit banyak, aku mau kawan samamu. Iya, Nah, kalau punya pacar gitu juga ya. iya punya pacar gitu juga. Kalau nggak punya pacar, kau nggak punya pacar pasti karena kau bokeh ya. Nah itulah yang dikatakan Bourdieu. Jadi kapital ekonomi itu berpengaruh bagaimana kita diterima di suatu arena. Nah seperti itu. Tapi sekarang untuk mendapatkan teman tuh lebih mudah. Caranya hidupin hotspot. Ya, modal. Hotspot itu kapital ekonomi Kapital, gitu. benar. Karena kita bisa buat hotspot karena kita punya paket didasarkan oleh ekonomi. Cari-cari kawannya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada kapital kultural. Nah, kapital kultural ini
erat kaitannya dengan tubuh manusia itu sendiri. Jadi contohnya kamu itu cantik, ganteng, wibawa, punya kemampuan, punya bakat, atau kamu cerdas gitu. Ya kalau misalnya aja nih kita lihat sering nih pembagian kelompok, kita tuh nggak dapet kelompok. Nah kira-kira apa masalahnya? Ternyata masalahnya seringkali karena kita dianggap menjadi beban dalam kelompok itu, karena kita kurang pintar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau diterima di suatu ruang-ruang yang ada di masyarakat, coba punya modal kultural. Ya kalau misalnya aja kita wibawa, pasti banyak tuh yang senang sama kita. Atau misalnya kita ganteng, kita cantik, kita punya bakat banyak, pasti ada tuh yang mau sama kita. Nah, Kok nggak ngomongnya aku nih kan? Aku semua nggak ada tuh, aku nggak ganteng, duit nggak ada, talenta nggak ada, nggak pinter. Pantes lah kawan sedikit. cuma aku kayak kawan kau ya. Ya. Oke, selanjutnya ada namanya modal sosial atau modal jaringan, atau lebih enak dibilang kayak kekuatan orang dalam ya. Jadi modal sosial ini bagaimana cara menunjukkan kamu di dunia sosial itu tergantung kamu bisa apa, kamu punya siapa, kamu kenal siapa gitu. Misalnya dalam melamar kerja di suatu perusahaan. Jadi banyak orang-orang menganggur sekarang bukan karena mereka kurang cerdas atau kurang apa, tapi karena mereka kurang banyak yang kenal, jaringan mereka kurang. Jadi misalnya nih dalam suatu perusahaan itu manajernya satu orang kenal sama kamu, misalnya Wakmu lah misalnya, Wakmu. Jadi kamu tuh jalan ke dalam perusahaan itu untuk masuk bekerja di perusahaan itu jadi enak gitu. Jadi itulah disebut dengan modal sosial gitu. Nah jadi ini nggak mesti uang ya, tapi jangan salah arti gitu Ya. Uang itu maksudnya saudara, bisa teman juga bisa. Teman juga bisa. Artinya di sini cobalah membangun jaringan yang baik, karena jaringan itu kamu kenal siapa itu bisa menyelamatkanmu juga gitu. Jadi arena itu berpengaruh dengan kamu kenal siapa, itu sangat berpengaruh. Itulah katanya si Bourdieu. Nah selanjutnya modal yang kapital yang terakhir nih ada namanya kapital simbolik ya, atau modal simbolik. Nah, jadi ketika kapital atau modal-modal yang ketiga tadi yang disebutkan itu kalian nggak punya, kayak apa tadi pertama? Ekonomi. Modal ekonomi kamu nggak punya. Nah. Modal kultural, cerdasan itu juga kamu nggak punya. Ganteng juga enggak. Yang ketiga jaringan ya, orang dalam juga kamu nggak punya gitu kan. Tapi ini masih ada nih satu modal lagi, namanya modal simbolik. Yaitu ketika kita semua ini udah dapat apa salah satu contoh modal simbolik? Sertifikat. Sertifikat seperti ijazah lah misalnya. Ijazah itu kan salah satu apa sih? Kertas lah bisa dibilang, kertas hanya selembar kertas, tapi bisa digunakan untuk mencari kerja gitu. Atau kita bisa bilang mendapatkan modal itu untuk bekerja gitu. Nggak harus pakai uang, nggak harus punya kecerdasan. Yang penting kamu punya ijazah, kamu udah bisa dapat kerja. Bahkan kalau untuk melamar seseorang yang ditanyakan adalah apa, kamu tamatan apa gitu kan? Itu modal simbolik. Iya, yang kita tunjukkan apa? Ya ijazah ini Bu, saya tamatan SMA. Nah ya, jadi kalau misalnya kamu ada kursus komputer gitu kan, walaupun tingkat kreativitas komputer kamu itu sedikit, gak terlalu tinggi, tapi karena kamu punya sertifikat, orang percaya, oh ini punya kemampuan, maka kamu diambillah ke suatu perusahaan misalnya. Ada sih kapital simbolik yang lain menurutku, itu kayak marga gitu. Jadi misal aku nih marga Simbolon gitu kan, terus aku ke pasar, yang di pasar itu dia jualan marga Simbolon juga. Pas ku kenalkan, Bu aku marga Simbolon loh gitu. Nah bisa jadi yang jualan tadi ngasih diskon sama aku. Nah karena dia menganggap aku itu adalah saudara, sama-sama Simbolon kan, kayak gitu kan. Sama nyari kerja juga kayak gitu. Kamu mau kerja kok? Kamu marga apa? Satu marga gitu, nggak apa-apa kerja sini aja. Satu marga jadi Satu marga jadi modal simbolik ya kan. Iya. Nah, Bisa jadi dapat kerja juga. dari marga, karena ada satu marga bisa jadi dianggap saudara. Nah itulah modal simbolik. Enak kali kan punya marga. Gue gak pengen punya marga. Pengen. Marga apa? Ujiha. Asik aja gitu cuy. Saringan gitu. Iya. Aku juga pengen keluar susah noun. Apa sih anjir? Jadi itu marga termasuk modal simbolik ya. Nah jadi kesimpulannya nih, dari ketiga modal yang disebutkan Bourdieu, jadi
Oh iya. Jadi keempat modal yang disebutkan Bourdieu, 3 diantaranya itu mengatakan what you have and what you know. Dan satunya adalah who you know. Nah, kau kenal siapa? Jadi satu yang tadi who you know itu adalah modal sosial. Nah, itu kesimpulannya. Nah, jadi itulah 2 teori yang telah kita bahas dari pemikirannya Pierre Bourdieu. Jadi ada 2 teori berikutnya, yaitu teori habitus dan teori kekerasan simbolik. Nah, jadi kedua teori ini tidak terlepas dari kedua teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau kamu nggak nonton ini, yang kedepannya mungkin bakal bingung. Nah, jadi wajib nonton yang ini dulu, baru nonton yang berikutnya. Oke, jangan subscribe video ini ya. Pas nyesel nih.